kunci dari keberhasilan kita, kemudahan kita menghafalkan Al-Quran itu adalah 3 hal. Yaitu yang pertama adalah kita mengetahui arti-arti dan juga makharijul huruf dan juga hukum-hukum tajwidnya. Dan yang kedua, kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah pembagian waktu kita. Mungkin beberapa dari kita beranggapan bahwasanya kita sangat padat dipenuhi oleh waktu dalam kita untuk menuntut ilmu dan juga bermain bersama teman-teman kita. Akan tetapi, percayalah wahai saudara-saudaraku sekalian, di balik waktu-waktu itu pasti ada satu waktu yang dimana waktu-waktu tersebut adalah waktu kosong, seperti halnya sebelum maghrib dan juga sebelum isya. Dan ingatlah pada surat Asy-Syahr ayat ke-7 Allah telah berfirman, "Fa iza faraqta fansab," yang artinya apabila kalian telah memiliki waktu kosong atau kalian mendapati waktu kosong, maka isilah waktu kosong tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, segala puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan dua nikmat terbesar di antara sekian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga nikmat waktu yang sampai hari ini masih kita nikmati. Dengan waktu tersebut kita semua bisa melanjutkan mujahadah dan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di madrasah yang kita cintai ini untuk muwasalati talabil ilmi, untuk melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita, usaha kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, Ustaz akan memberikan sedikit motivasi bagi kalian terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan-ucapan ulama-ulama terdahulu dan juga ulama-ulama di masa sekarang terkait dengan fadlul ilmi, terkait dengan keutamaan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu din, adalah ilmu agama. Ya, perlu kita ketahui bahwa agama kita dinul ilmi. Agama kita ini adalah agama ilmu. Seseorang ketika dia menjadi seorang muslim, maka dia diwajibkan untuk menuntut ilmu terkait dengan ibadah-ibadah yang hukum mengerjakannya adalah fardu ain. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ya, menuntut ilmu yang mana yang wajib? Yaitu yang terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain. Seperti ilmu tentang bersuci, taharah, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa. Jika dia punya harta, maka dia diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang zakat. Kalau dia punya harta, dia diwajibkan mengerjakan haji, maka dia berkewajiban untuk menuntut ilmu tentang haji dan demikian seterusnya. Ini adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Samping itu ada ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang tidak wajib tuntut oleh semua umat Islam, tapi oleh sebagian kalangan dari umat Islam. Seperti kita pada hari ini, kita ya di sekolah ini belajar ya ilmu yang kita dituntut di sini tidak hanya ilmu yang fardu ain tapi juga yang fardu kifayah. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam banyak ayat tentang keutamaan ilmu. Ya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qalam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Nun wal qalami wa ma yasturun." Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun yaitu huruf muqatta'ah yang terdapat di beberapa surah Al-Qur'anul Karim. Sekitar 29 surah Al-Qur'an diawali dengan al-huruful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf terputus ya, Nun, Yasin, Qaf dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka catat, apa yang mereka tulis. Ya, mereka di sini maksudnya adalah manusia dan para malaikat. Yang apa yang dicatat dengan pena, yang kita catat dengan pena dengan pulpen adalah ilmu pengetahuan.
Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan pena, wal qalami, demi pena. Wal qalami, demi pena. Allah Azza wa Jalla ketika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu yang Allah jadikan objek sumpah. Allah bersumpah dengan masa, wadduha, walaili iza saja, wal fajri, walayalin ashrin, wasyafi wal watri. Allah bersumpah dengan berbagai macam hal dalam Al-Qur'anul Karim, wattini wazaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan berbagai hal? Menunjukkan keagungan sesuatu yang Allah jadikan sebagai objek sumpah. Ketika Allah bersumpah dengan pena, dengan pulpen, menunjukkan mulianya pena. Menunjukkan agungnya pena, pulpen dalam agama kita, agama Islam. Karena dengan pena kita bisa mencatat apa? Mencatat ilmu pengetahuan. Dengan pena kita bisa mencatat ilmu pengetahuan. Dia merupakan wasilah untuk terabadikannya ilmu pengetahuan. Ya, oleh sebab itu agama kita memuliakan wasilah ini, pena ini, karena dia merupakan alat untuk mencatat ilmu pengetahuan. Ini keutamaan yang pertama dari ilmu, yaitu Allah bersumpah dengan pena, karena pena merupakan alat untuk mencatat ilmu pengetahuan. Andaikan tidak ada pena, bagaimana ulama-ulama terdahulu bisa mencatat ilmu pengetahuannya? Bagaimana kita bisa tahu ulama-ulama terdahulu? Hari ini kita belajar, yang kita pelajari adalah ilmu yang dicatat oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Sampai hari ini kita masih pelajari. Dengan apa mereka mencatat? Dengan perantaraan pena dan kertas. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla ya memuliakan para nabi dengan ilmu. Para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, dengan apa Allah memuliakan mereka daripada makhluk-makhluk Allah yang lain? Allah muliakan mereka dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya Allah berfirman tentang Nabi Adam. Kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama semua benda-benda kepada Adam. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah mengemukakan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula. Lalu Allah berfirman, wahai para malaikat, beritahukan kepadaku nama semua ini. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Adam di hadapan sekian banyak para malaikat. Dengan apa Nabi Adam dipuji oleh Allah Azza wa Jalla? Dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda ini Allah perlihatkan kepada Nabi Adam dan Allah ajarkan namanya satu persatu. Dan dengan itulah Nabi Adam lebih mulia daripada para malaikat. Ya. Begitu juga nabi yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Yaqub alaihi salam, kata Allah, wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu. Dan dia termasuk di antara orang yang memiliki karena kami mengajarkan ilmu kepadanya. Allah ajarkan ilmu kepada nabi-nabi, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak dan sebagainya. Ya, demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Allah, wa kadzalika yajtabika rabbuka. Demikianlah Rabb engkau wahai Yusuf telah memilihmu dari sekian banyak saudara-saudaramu, dari sekian banyak manusia yang hidup zaman itu. Allah pilih kamu wahai Yusuf untuk menjadi seorang nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan Allah ajarkan kepadamu ta'wil terhadap mimpi-mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu. Allah Azza wa Jalla memuji nabinya Yusuf alaihissalam dan mengingatkan beliau akan nikmat Allah yang begitu besar. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Allah pilih dia menjadi seseorang ya yang paling terkemuka di antara saudara-saudaranya, yakni menjadi seorang nabi. Juga paling terkemuka di antara kaumnya, di antara umat yang ada pada masa itu. Dan Allah berikan kepada beliau ilmu pengetahuan agama. Ya, kita juga mengetahui bahwa ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quranul Karim bukan ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, bukan ayat memerintahkan kita untuk berjihad, bukan ayat memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, untuk berwudu. Tidak. Apa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim? Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menyendiri di Gua Hira adalah 5 ayat pertama surah apa? Surah Al-Alaq. Ayat pertamanya bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, agama kita adalah agama ilmu. Buktinya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT adalah perintah membaca. Bukan salli, salatlah kamu. Bukan zaki, bukan keluarkanlah zakat. Bukan som, bukan berpuasalah. Bukan jahid, bukan berjihadlah. Bukan. Ayat yang pertama kali turun adalah apa? Iqra
bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh sebab itu seorang muslim mesti berilmu. Seorang muslim tidak boleh jahil terhadap hukum-hukum agamanya. Seorang muslim harus rajin baca, ya, membaca buku-buku pengetahuan agama. Sebagaimana wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada nabinya adalah ayat yang memerintahkan untuk apa? Untuk membaca, ya. Kemudian menuntut ilmu ini adalah jihad. Ya, jihad itu susah, berat. Memang yang di antara bentuk jihad adalah apa? Jihad menuntut ilmu. Itu adalah jihad bagi kalian. Kita ini semua adalah para mujahid, para pejuang. Dan perjuangan kita bukan mengangkat senjata. Perjuangan kita adalah dengan menuntut ilmu. Ini jihad. Ya. Orang berjihad maunya menang dalam jihadnya. Kita mujahid dan kita mau menang dalam perjuangan kita ini. Menang dalam artian kita menjadi orang yang berpengetahuan ketika kita selesai dari sini. Ini adalah jihad kita. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa." Ya. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi berjihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum wa'ifatul yatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada dari sekelompok besar sebagian kecil yang mendalami agama? Ya. Kenapa tidak ada dari sekelompok besar umat Islam ini ada sebagian kecil yang pergi menuntut ilmu? Liyatafaqahu fid din. Pergi mendalami ilmu, ya. Kemudian wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan mereka pergi menuntut ilmu adalah untuk memahamkan ilmu ke dalam diri mereka, juga memberikan peringatan ilmu kepada kaumnya jika mereka sudah kembali dari medan jihad. Oleh sebab itu, ya, menuntut ilmu ini adalah nau'un min anwa'il jihad. Salah satu bentuk dari bentuk-bentuk jihad. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Bahwa jihad terhadap diri kita ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah berjihad dengan diri kita untuk mempelajari ilmu. Kemudian berjihad dengan diri kita untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga berjihad dengan diri kita bersabar dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Ya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kata Allah apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Kalau sama ngapain kita nuntut ilmu? Kita mau beda, ya. Kita mau cari sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dengan ilmu kita mengetahui akidah sahihah dan akidah batilah. Dengan ilmu kita mengetahui yang halal, yang haram, yang mubah, yang makruh. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya. Dengan ilmu kita mengetahui mana pembatal-pembatal salat, mana pembatal-pembatal wudu, mana penyempurna-penyempurna salat, apa penyempurna-penyempurna salat. Dengan ilmu kita mengetahui rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, pembatal-pembatal salat, dan demikian seterusnya. Andai kan kita tidak berilmu, kita nggak tahu. Jangan-jangan salat kita sudah batal, jangan-jangan wudu kita sudah batal. Tapi karena kita tidak tahu, ya, dianggap sesuatu hal yang biasa. Tapi dengan ilmu kita mengetahui. Oleh sebab itu, ya, ibadah orang yang berilmu jauh lebih sempurna daripada ibadah yang tidak berilmu. Karena dia berilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sama. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan salat. Tidak dituliskan pahala dari salatnya itu kecuali 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4, 1/4-nya, 1/3, 1/2, setengah. Kenapa bertingkat-tingkat pahala orang yang mengerjakan salat? Tergantung apa? Khusyuknya, tergantung kesempurnaannya, tergantung bagaimana ilmunya terhadap salatnya dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Pada zaman dahulu di Makkah ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Ya. Al-Auqas ini dia cacat pada fisiknya, lehernya kecil, hampir tidak kelihatan lehernya, dan sering diejek oleh orang lain. Suatu saat dia pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis karena habis, ya, diejek oleh teman-temannya. Maka ibunya memberikan nasihat. Kata ibunya, kamu belajar, kamu nuntut ilmu. Maka Ibnu Auqas menuntut ilmu selama 20 tahun. Ya. Kemudian dia setelah dewasa dipilih menjadi qadhi, menjadi hakim di kota Makkah. Ya, padahal dia orang yang secara fisik adalah orang yang berkekurangan. Tapi dia memiliki kelebihan dengan ilmunya. Yang tadinya direndahkan orang, sekarang dia jadi orang yang mulia. Yang tadinya mungkin dibuli oleh teman-temannya, sekarang tidak bisa lagi dibuli karena dia orang yang alim. Ya.
Dikatakan oleh para ulama ketika ada orang-orang yang memiliki kasus mau diselesaikan oleh Ibnu Auqas ini, maka mereka gemetar di hadapannya karena begitu wibawanya beliau. Padahal orang beliau biasa, bahkan punya kekurangan, tapi dengan ilmu Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang tersebut. Ya. Kemudian dengan ilmu seseorang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang lain. Apa yang membuat tinggi derajatnya seseorang? Ilmu. Ya, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Beberapa derajat lebih tinggi daripada orang yang lain. Ya. Siapa yang tidak mau lebih tinggi daripada orang lain? Bukankah manusia ingin selalu terdepan dari orang lain? Bukankah manusia semuanya secara naluriah ingin terkemuka dari orang lain, ingin unggul dari orang lain, ingin lebih tinggi dari orang lain? Itu hal yang biasa. Bagaimana caranya? Kita mengangkat kedudukan kita di dunia dan di akhirat, yaitu dengan al-ilm, dengan ilmu. Ibnu Abbas mengatakan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla 700 kali lebih tinggi daripada orang yang kurang ilmunya di surga nanti. Tingkatannya begitu tinggi, levelnya begitu tinggi orang-orang yang berilmu. Ya, oleh sebab itu kita semua harus berupaya mencapai. Bukankah dalam segala hal kita berusaha menjadi yang terbaik? Kenapa kita enggak menjadi yang terbaik dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu? Ya. Kemudian dengan ilmulah kita merasa takut akan Allah Azza wa Jalla. Orang berani melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla adalah karena kurangnya ilmu dia tentang kebesaran, keagungan, tentang menakutkannya, ya, seramnya hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang berilmu tentang Allah, tentang siksanya, tentang azabnya, tentang keagungan dan kemuliaan Allah, dia akan berhati-hati agar tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Dikatakan al-ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Inilah salah satu keuntungan kita punya ilmu. Yaitu ketika kita ada dorongan melakukan maksiat, ada yang menahan diri kita untuk tercebur ke dalam maksiat tersebut, yaitu ilmu kita. Saya enggak jadi melakukan maksiat tersebut karena saya takut kepada Allah, saya takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak tahu betapa seramnya hukuman Allah Azza wa Jalla, maka orang akan mudah melakukan maksiat. Sehingga Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asal pokok dari ilmu itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla sehingga tidak mau melakukan maksiat, apalagi ketika dia bersendirian tidak ada orang lain. Inilah beberapa keutamaan ilmu. Ya, semua keutamaan-keutamaan ilmu ini dipaparkan adalah agar kita lebih semangat untuk menuntut ilmu, agar kita lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu, ke depan Ustaz sangat berharap agar kita semua benar-benar serius untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah kamu untuk memperoleh sesuatu yang akan bermanfaat dalam kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Inilah beberapa motivasi dari Al-Quranul Karim terkait dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang santri. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita kedatangan alumni MTS An-Najah, saudara kita Imran. Beliau dulu belajar di sini angkatan kedua ya Imran ya? Pertama ya. Angkatan pertama. Dan alhamdulillah ya beliau karena kesungguhannya dan pertama karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian karena kesungguhan dan mujahadahnya, alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan hafalan Quran kamil, sempurna ya, 30 juz. Dan pagi hari ini sengaja pihak sekolah mengundang kakak kelas antum dan antuna sekalian ke sekolah ini untuk menyampaikan sedikit motivasi terkait bagaimana kita semangat dalam menghafal Al-Quranul Karim. Karena untuk kalian ketahui bahwa keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu syar'i cuma dua. Yang pertama, menghafal Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, belajar bahasa Arab secara mendalam. Itu dua kunci keberhasilan belajar bahasa Arab. Menghafal Al-Quran dan hadis dan belajar bahasa Arab. Dan pada hari ini, alhamdulillah, kita kedatangan kakak kelas kalian semua untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Mari kita dengarkan motivasi dari beliau agar kita semua semangat dalam menghafal Al-Quranul Karim. Kepada Ananda Imran, kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah mengumpulkan kita semua di ma'had yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang insya Allah diberkahi olehnya, dan juga salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada baginda kita, nabi kita yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa nasihat untuk kalian semua, yaitu adik-adik kelasku yang telah menuntut ilmu atau akan menuntut ilmu di ma'had ini, yang dimana ma'had ini juga merupakan ma'had tempat saya sendiri belajar di sini, menempa ilmu tajwid dan ilmu-ilmu lainnya seperti nahwu, shorof, dan juga mufradat bahasa Arab. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui di surat Toha ayat kedua, Allah telah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian untuk mempersulit kalian. Maknanya adalah Al-Quran itu tidak akan dibuat sulit untuk hamba-hambanya, maupun itu laki-laki ataupun perempuan. Karena pada dasarnya Al-Quran itu adalah sumber dari agama kita. Al-Quran itu tidak akan pernah salah, maupun dari segi arti ataupun tajwid, makharijul huruf, Al-Quran tidak akan pernah salah. Dan juga Al-Quran itu adalah sumber referensi dari semua dalil, maupun dari segi perilaku kita, segi ibadah kita, semuanya diatur oleh Al-Quranul Karim, dan yang akan dijelaskan oleh Nabi kita melalui hadisnya. Mungkin beberapa dari kita meremehkan Al-Quran itu sulit untuk dihafal, Al-Quran itu sulit untuk dipahami. Akan tetapi hal itu merupakan suatu hal yang salah. Kalian menyangka bahwa Al-Quran itu sulit karena berbahasa Arab, sulit karena kita tidak bisa menguasai makharijul hurufnya, dan juga sulit karena kita tidak mengetahui apa makna artinya dan juga tajwid-tajwid yang ada di Al-Quran tersebut. Akan tetapi Al-Quran itu sangatlah mudah, wahai ikhwah sekalian. Mudahnya Al-Quran itu ditimbang dari berdasarkan tingkat kerajinan kita dan tingkat ketakwaan kita. Ingatlah, Ustaz Sardinal pernah berkata tadi, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan juga orang yang beriman, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah tidak akan mempersulit seseorang hamba untuk mendalami ilmu dalam agama ini, karena Allah telah menyukai atau Allah akan menyukai seseorang hambanya yang menuntut ilmu. Justru Allah menyukai orang-orang yang sangat Allah akan menyukai orang-orang yang menuntut Allah akan sangat menyukai orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Allah juga membenci orang-orang yang bermalas-malasan. Dan juga kunci dari keberhasilan kita itu adalah kita menyanggupi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dari surat-suratnya, kita hafalkan. Dari ayat-ayatnya, kita lantunkan. Kita menghafalkan Al-Quran dengan ikhlas. Dengan niat ikhlas tersebut akan muncul suatu semangat. Dan dari suatu semangat itu akan muncul suatu kebanggaan dari diri kita, yaitu kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghafalkannya. Dan ingatlah, kita semua tidak bisa berjalan pada saat kita masih kecil. Akan tetapi, saat kita masih kecil tersebut, kita pun belajar bagaimana cara agar bisa berdiri. Dan kita belajar bagaimana cara bisa berjalan. Dan kemudian pada akhirnya, kita bisa berlari. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Al-Quran tidak bisa dihafalkan dengan secara langsung. Akan tetapi, kita bisa menghafalkannya secara sedikit demi sedikit. Seperti halnya saya pribadi dan juga teman-teman saya yang ada di luar sana menghafalkan Al-Quran berdasarkan 5 baris pada awalnya. Dan selama 5 baris itu kami menghafalkannya dalam waktu sehari. Dan dari waktu sehari tersebut kita menghafalkan dalam satu hari tersebut kita menghafalkan 5 baris selama seminggu dan akhirnya mendapatkan 1 lembar. Karena keistiqomahan kita akhirnya bisa menziyadah jumlah muatan ingatan kita. Yang dari tadinya dari 5 baris
menjadi satu halaman selama satu hari. Ya, kita sedikit demi sedikit, kita tidak memperdulikan apa kata orang-orang, maupun itu kita tidak bermain bersama mereka, ataupun kita tidak mengobrol bersama mereka. Akan tetapi kita mempunyai satu niatan, yaitu kita mengangkat kebodohan berdasarkan hal-hal yang kita ambil dari Al-Quran. Dari Al-Quran tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya pengetahuan Allah itu luas, hukum-hukum Allah itu sangat banyak, akan tetapi kita selalu saja melanggarnya. Dan dari satu halaman tersebut, selama saya setorkan selama seminggu, akhirnya bisa mendapatkan 3 lembar. Dan dari satu keistiqomahan tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan ziyadah, yang dari tadi 1 lembar, yang tadi 1 halaman, akhirnya bisa menjadi 1 lembar. Dan akhirnya pada minggu ketiga, kita bisa menyetorkan sehari 1 lembar. Dan akhirnya pada 1 minggu, akhirnya kita bisa mendapatkan 1 juz secara lengkap. Dan akhirnya pada bulan berikutnya, kami mencoba untuk menghafalkan pada seharinya 2 lembar. Dan akhirnya dalam waktu sebulan, kita bisa mendapatkan 1 bulan setara dengan 4 juz. Dan akhirnya karena kesungguhan kami, dan juga karena kegigihan kami, kerja keras kami, dan juga pengorbanan waktu-waktu kami bisa menyetorkan dalam sehari sampai 5 lembar ataupun dalam 10 lembar. Mungkin beberapa dari kita menganggap 1 juz itu sangat sulit untuk dihafal dalam sehari. Akan tetapi, asalkan kunci dari keberhasilan kita, kemudahan kita menghafalkan Al-Quran itu adalah 3 hal. Yaitu yang pertama adalah kita mengetahui arti-arti dan juga makhorijul huruf dan juga hukum-hukum tajwidnya. Dan yang kedua, kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah pembagian waktu kita. Mungkin beberapa dari kita beranggapan bahwasanya kita sangat padat dipenuhi oleh waktu dalam kita untuk menuntut ilmu dan juga bermain bersama teman-teman kita. Akan tetapi, percayalah wahai saudara-saudaraku sekalian, di balik waktu-waktu itu pasti ada satu waktu yang dimana waktu-waktu tersebut adalah waktu kosong, seperti halnya sebelum maghrib dan juga sebelum isya. Dan ingatlah pada surat Asy-Syahr ayat ke-7, Allah telah berfirman, "Faiza faraqta fansab," yang artinya apabila kalian telah memiliki waktu kosong atau kalian mendapati waktu kosong, maka isilah waktu kosong tersebut. Dari sini saya dan juga teman-teman saya yang ada di luar sana beranggapan bahwasanya waktu-waktu kosong itu sangat bermanfaat untuk kita. Akan tetapi waktu-waktu kosong itu sangat bermanfaat untuk kita, akan tetapi kebanyakan dari kita sangat menyia-nyiakannya. Dan satu hal terakhir, untuk nasihat untuk kalian semua, percayalah, orang yang menuntut ilmu agama itu tidak akan rugi, wahai saudara-saudaraku sekalian. Kita lihat ulama-ulama pada zaman dahulu ataupun pada masa kini, mereka yang menuntut ilmu agama, mereka sangat bersungguh-sungguh. Mereka menghafalkan Al-Quran, mereka mempelajari bahasa Arab. Dan karena 2 syarat itu, seperti yang Ustaz Sardinal katakan tadi, akhirnya mereka bisa mendapatkan beasiswa ataupun kuliah tanpa biaya. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bacain sedikit hafalan itu. Bentar ya. Mohon maaf, agak sedikit memperlambat. Ustaz Sardinal meminta agar saya membacakan satu surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Fa'asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya.
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.